لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Judulnya sendirian. Terpaksa aku harus mohon maaf kepadamu karena sudah terlalu berat beban yang kupikul di atas pundakku. Sekarang aku sudah tidak mampu untuk memikul beban yang lebih berat lagi. Orang yang meninggalkan dirimu, orang yang meninggalkan diriku pada saat aku sedang sangat membutuhkan, mana mungkin ketika kembali aku percayai lagi. Baru saja rasa piluku sudah mulai berkurang sedikit ketika aku menemui seorang teman yang memberikan perhatian kepadaku. Engkau datang lagi dengan membawa sekuntum bunga mawar merah merekah seperti bibirmu, sambil mengatakan, "Rinduku kepadamu semerah mawar ini." Aku jadi semakin bingung. Andaikan aku tidak berusaha untuk meningkatkan kesabaran dan berdoa kepada Tuhan, mungkin saja aku sudah menghembuskan nafas terakhir akibat tercekik menghadapi kenyataan. Sejak sekarang aku sudah tidak lagi mencari kebahagiaanku dalam dirimu. Andaikan tidak aku putuskan demikian, tentu nanti pada akhirnya aku akan sendirian. Alasanmu meninggalkan diriku yang pertama adalah karena situasi dan kondisi. Dapat aku maklumi, tetapi ketika alasan berikutnya karena takdir, akhirnya aku mengerti. Tidak ada jawaban lain kecuali aku harus belajar untuk melupakan dirimu. Bagiku, melupakan itu bukan persoalan yang sulit, karena melupakan itu bagiku hanya merupakan latihan imajinasi untuk beradaptasi dengan realita yang ada. Karena melupakan itu bagiku hanya merupakan latihan imajinasi untuk beradaptasi dengan realita yang ada. Untuk melupakan dirimu tidak terlalu sulit, tetapi ada sedikit kendala untuk mengobati bengkak di jantungku akibat kebohongan-kebohongan yang engkau lakukan dengan kesungguhan yang luar biasa. Akan tetapi yang paling aku khawatirkan, karena kekecewaanku yang sangat mendalam ini, bisa terjadi aku pergi melarikan diri dari diriku sendiri. Sekalipun demikian, aku berusaha untuk memaklumi saja. Dengan pertimbangan usiamu yang masih terlalu muda, mungkin karena belum banyak makan pengalaman dalam kehidupan ini. Nanti suatu ketika setelah banyak pengalaman dan engkau sudah mencapai tingkat kemanusiaan yang tinggi, kelak engkau akan dapat mengerti kesedihan hati seseorang sekalipun tidak mesti mengucurkan air mata di hadapanmu. Aku sendiri sebetulnya tidak mengerti kegilaan seperti apa, kegilaan seperti apa yang sering mengetuk otakku, sehingga aku terdorong untuk mengunjungi tempat-tempat yang banyak menyimpan bayanganmu. Padahal aku sudah mengetahui dengan penuh kesadaran bahwa mengunjungi tempat-tempat itu hanya akan mengundang kenangan lama dan menambah rasa sakit di hatiku.
Sebaiknya ketika engkau ingin pergi, tinggal pergi saja, sudah selesai. Tidak perlu membuat banyak alasan, apalagi dengan menyebut-nyebut kelemahanku. Sesungguhnya, wahai kekasihku, untuk melihat kehidupan yang sesungguhnya, bukan hanya melihat yang mengambang dan nampak di atas permukaan saja, tetapi apa yang terkandung di dasar yang paling dalam. Bukan hanya yang terlukis di permukaan wajah-wajah yang cantik, tetapi apa yang tersimpan di dalam hati. Andaikan engkau pergi meninggalkan diriku dengan cara baik-baik saja, tentu akan kuantar dan akan kubukakan pintu untukmu, lantas kulepas engkau dengan baik-baik sambil melambaikan tangan dengan ucapan selamat jalan, dan pasti aku akan tersenyum. Betapa perpisahan itu menjadi indah. Belum tentu, wahai kekasihku, sikap tenang itu menunjukkan ada kesedihan. Juga belum tentu senyuman itu menunjukkan kesenangan. Terkadang luarnya tenang, tetapi di dalamnya sedang menari gembira. Terkadang di luarnya terlukis senyuman manis, tetapi di dalamnya menelan pahitnya kehidupan. Sungguh jauh berbeda, wahai kekasihku, perempuan yang selalu menghitung kesalahan-kesalahanku dan perempuan yang menegurku untuk mengingatkan diriku, sehingga akhirnya aku berkesimpulan bukan perjalanan waktu yang telah merubah dirimu, melainkan hari demi hari engkau membuka sendiri kepribadianmu yang asli. Sudah kukatakan berulang kali sejak dahulu, tidak usah menjerit-jerit dengan suara keras. Selagi aku mencintaimu, aku dapat mendengarkan degup jantungmu. Apa sebenarnya yang engkau inginkan? Lalu setelah itu engkau tersenyum lagi dengan mengatakan, apakah aku tidak punya hak untuk mengganggu dirimu, sekedar hanya untuk menyampaikan betapa aku merindukan dirimu. Engkau katakan demikian sambil memeluk diriku. Dengan perilaku seperti itu membuat aku semakin gila. Bahkan aku melihat sepertinya kehidupan ini telah berhenti. Tetapi ketika aku raba jantungku, ternyata masih berdegup. Akhirnya aku tersadar kematian yang sesungguhnya adalah ketika jantung sudah tidak berdegup. Untuk mengobati luka di hatiku, wahai kekasihku, terpaksa aku harus mengundurkan diri, karena dengan keberadaanmu di sampingku hanya akan semakin menambah luka di hati. Keberadaanku sudah tidak ada harganya lagi. Iblis itu tidak terlalu jahat amat seperti diceritakan nenek moyang kita zaman dahulu. Seringkali kita manusia lebih canggih dari iblis. Di tengah aku sedang bertengkar dengan sengitnya, tiba-tiba istriku datang tanpa aku duga, sambil bertanya agak keras, "Sudah kau nikahi perempuan ini?" Ku jawab, "Belum," dengan suara berat. Tenggorokanku seperti terselak duri ikan. Tanganku dituntun istriku. Aku pun menyerah seperti keledai dicongok hidungnya. Istriku mengomel sepanjang jalan, tetapi telingaku tidak dapat mendengar apapun kecuali mataku yang berkunang-kunang. Sampai di rumah, aku disuruh duduk di kursi dan istriku berdiri tegak di depanku sambil bertolak pinggang, lalu menudingkan jari telunjuknya ke arah hidungku. "Wahai suamiku yang teramat setia, luar biasa,
telah kupertaruhkan. Telah aku pertaruhkan segala yang kumiliki untuk membahagiakan dirimu. Ternyata bola matanya berkaca-kaca lalu menggelinding satu persatu. Sudah engkau nikahi belum perempuan tadi? Katakan yang jujur. Apakah benar Tuhan selalu menuruti hawa nafsu lelaki? Apakah Tuhan tidak mau melihat penderitaan perempuan, lalu mengabaikan perempuan yang terluka hatinya? Apakah Tuhan melarangku bersedih hati? Apakah Tuhan melarang aku menuntut kesetiaan suami? Belum lagi selesai, tiba-tiba terdengar suara gelak tawa anak-anakku pulang dari sekolah. Istriku mengusap air mata sambil mengatakan, kita lanjutkan lagi nanti sore setelah anak-anak pergi sekolah madrasah. Terdengar suara istriku bercengkrama dengan anak-anak sambil tertawa terbahak-bahak. Anakku yang paling kecil setiap kali makan selalu ingin disuapi ibunya. Setelah itu aku tidak mendengar apapun, semuanya beku dan alam ini mendadak menjadi gelap gulita. Lalu aku pun tidak sadar diri. Terima kasih. Luar biasa.